Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Al-Muzikewa, NIM C0D021022, kelas G, Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh Pasal 21. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ Tahun 2016, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, di mana penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 21. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum ditetapkannya potongan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang diikuti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak meliputi yang pertama, Perdirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26. Yang kedua, PP Nomor 102 PMK 010 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang ketiga, PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Dan yang keempat, PMK Nomor 16 per PMK 03 Tahun 2010 tentang cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Selanjutnya, wajib pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Adapun wajib pajak PPh Pasal 21 menurut Perdirjen Nomor per 16 PJ Tahun 2016 yang bisa diakses secara online di sini adalah orang yang menerima penghasilan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pegawai atau mantan pegawai. Yang kedua, menerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, konsultan, atau notaris. Yang keempat, bukan pegawai seperti pekerja seni serta penulis, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, pelawak, bintang film, peragawati, fotografer, dan pekerjaan sejenisnya. Yang kelima, atlet atau olahragawan. Keenam, pengajar, pelatih atau penceramah. Ketujuh, agen iklan. Kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. 9, pembawa pesanan atau perantara atau affiliate marketer. 10, petugas senjata barang dagangan. 11, petugas dinas luar asuransi. 12, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 13, peserta lomba di berbagai bidang yang mendapatkan imbalan. 14, peserta rapat yang mendapatkan imbalan. 15, peserta kepanitiaan dalam suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan. 16, peserta pendidikan yang mendapatkan imbalan. Selain itu, ada juga orang yang terbebas dari potongan PPh Pasal 21, yaitu perwakilan diplomatik atau konsulat dari negara asing dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Ada dua faktor perhitungan yang perlu diketahui. Kedua faktor tersebut adalah penghasilan kena pajak PKP dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk PKP, tarif pajak penghasilan dikenakan sebagai tarif pajak progresif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dikenakan sebagai tarif pajak progresif maksudnya adalah tarif tersebut akan bertambah seringnya besaran penghasilan wajib pajak. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar tarif progresif PPh Pasal 21. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar tarif progresif PPh Pasal 21. Bisa dilihat dari tabel yang sudah ada. Lapisan penghasilan kena pajak hingga 50 juta dalam setahun dikenakan tarif pajaknya 5%. Yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP 6%.
Di atas 50 juta hingga 250 juta dalam setahun dikenakan tarif pajak 15% untuk yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP 18%. Di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif NPWP 25% dan yang tidak memiliki NPWP 30% tarif pajaknya. Dan di atas 500 juta tarif pajaknya 30% untuk yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP 36%. Perlu diingat bahwa perhitungan tarif pajak ini dihitung per lapisan, bukan sekaligus. Misal Pak Wiji berpenghasilan 350 juta setahun, maka perhitungannya tidak langsung dikali dengan faktor penggali lapisan penghasilan atau 350 juta dikali 25%. Cara perhitungan yang benar adalah dengan menghitung PPh 21 pada tiap lapisan. Penghasilan 350 juta tadi dibagi-bagi ke dalam lapisan perhitungan. Diawali dengan lapisan pertama 50 juta, sisanya dibagi sesuai dengan selisih per lapisan. Dengan kata lain, jika Pak Wiji berpenghasilan 360 juta setahun, maka perhitungan yang benar adalah hitung lapisan pertama terlebih dahulu, yaitu 50 juta dikali 5%, sama dengan 2.500.000. Lalu ambil selisih antara lapisan pertama dan kedua, yaitu 250 juta dikurang 50 juta, sama dengan 200 juta. Selisih ini kemudian dikali dengan penggali tarif pajak lapisan kedua, yaitu 200 juta dikali 15%, sama dengan 30 juta. Kemudian tinggal mengkali sisanya dengan lapisan ketiga, yaitu 110 juta dikali 25%, sama dengan 27.500.000. Jika digambarkan perbandingan antara perhitungan per lapisan atau PPh 21 progresif dengan perhitungan langsung akan seperti ini. Bisa dilihat dari tabel yang sudah saya sajikan. Perhitungan per lapisan perhitungan yang benar, 50 juta dikali 5%, 2.500.000. 200 juta dikali 15%, 30 juta. 110 juta dikali 25%, 27.500.000. Tarif yang dikenakan 60 juta. Sedangkan yang langsung atau yang salah hasilnya 90 juta. Jika dilihat pada tabel di atas, selisih perhitungan dari kedua metode tersebut terdapat selisih yang cukup jauh. Dapat disimpulkan juga bahwa perhitungan per lapisan ini memberikan keringanan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah faktor pengurang dari penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. PTKP sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 atau PMK 2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak. Adapun tarif PTKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pribadi orang pribadi untuk diri sendiri adalah sebesar 54 juta. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah 4.500.000. Selanjutnya, PTKP tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilan dengan suami digabung adalah 54 juta. Dan yang terakhir, PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarga, baik yang sedara maupun memiliki garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu 4.500.000. Jumlah tanggungan tersebut maksimal 3 orang. Rumus dan tata cara perhitungan PPh 21. PPh pasal 21 pegawai tetap. Rumus perhitungannya, biaya jabatan sebesar 5% setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 60 juta setahun. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai Anda, misalnya jaminan pensiun. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak PTKP. Itu semua merupakan rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap menurut Dirjen Pajak nomor per 16. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.